Selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Oke, selamat datang di acara Level Up sesi yang kedua. Perkenalkan, saya Lili, saya yang akan menemani teman-teman semua pada pagi hari ini. Oke, berhubung acara kita ini hybrid ya, jadi saya juga mau menyapa teman-teman dari Coffee Capan lain. Halo teman-teman yang ada di Solo, hai. Boleh dong lambaikan tangannya. Teman-teman yang ada di Jogja, halo juga Kedu. Jempolnya mana? Oke, thank you, masih tetap semangat ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai desain dengan Canva. Nah, hari ini kita mau belajar cara mengedit video. Kalau selama ini tuh kita mungkin taunya ngedit video itu tuh susah ya. Harus pakai laptop, harus pakai PC, atau hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang high tech gitu. Nah, hari ini kita akan mematahkan semua stigma itu. Wes. Kita akan belajar mengedit video, cuman perlu pakai handphone sama satu aplikasi namanya YouCut. Nah, udah siap ya teman-teman ya? Hari ini yang spesialnya lagi, ini tuh para masternya bidang 6 turun gunung semua. Hari ini kita langsung diajar oleh Korbit dan Wakorbitnya bidang 6, yaitu Ferry dan juga Edward. Nah, pastikan teman-teman mengikuti sesi ini sampai dengan selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Namun alangkah lebih baiknya kalau kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami boleh Engkau pertemukan untuk mengikuti acara level up sesi yang kedua. Kiranya ya Tuhan, acara ini boleh berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berkati setiap peserta yang mengikuti acara ini, supaya mereka dapat fokus untuk menerima setiap pengajaran. Berkati juga para pemberi materi, Ferry dan juga Edward, supaya apa yang mereka sampaikan boleh bermanfaat bagi kami. Kami juga mohon urapi setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan, agar acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami mau serahkan jalannya acara pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan kiranya semua boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, langsung saja saya mau serahkan waktu dan tempat kepada pengajar kita, yaitu Ferry. Silakan. Ya, thank you Lili. Halo pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ini kita langsung mulai untuk pelatihan YouCut kita. Sebelum kita memulai pelatihan YouCut, saya akan menyampaikan tentang apa sih cara ngedit video itu seperti apa, sasarannya untuk siapa, atau cara-cara tips dan triknya untuk siapa saja. Untuk sementara saya bawakan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferry, saya dari bidang 6 BPK PKK KAS. Salam kenal semua. Next. Ya, ini untuk tujuan video editing. Untuk apa sih tujuan video editing sebetulnya, teman-teman, Bapak, Ibu? Tujuan video yang pertama itu membuat materi renungan pewartaan digital yang lebih menarik lagi untuk ditonton. Sekarang kita sudah tahu bahwa para pewarta sekarang bisa direkam untuk ditampilkan di YouTube atau misalkan di WhatsApp untuk bisa merenungkan pewartaan secara lebih meluas. Jadi tujuan video itu sangat penting ya Bapak Ibu, karena dengan penampilan yang lebih menarik, tampilan yang menarik itu bisa orang menontonnya nggak boring gitu loh. Jadi cukup penting untuk tujuan video editing ini. Lalu yang kedua, materi bisa disampaikan dengan lebih jelas dengan penambahan teks dan gambar. Apa nanti dari layarnya Bapak Ibu, jika ada kalimat-kalimat yang penting bisa ditambahkan teks. Jadi kan nanti bisa untuk memperjelas kata pengantarnya Bapak Ibu ke depannya. Dan ada gambar-gambar. Misalkan sesuai dengan tema yang akan dibahas apa saja. Misalkan tentang Tuhan Yesus ya. Nah, nanti kan gambarnya juga ada gambarnya Tuhan Yesus. Jadi lalu yang ketiga, kesalahan pada penyampaian pewartaan
bisa dikurangi dengan proses editing. Contoh kita kadang kesalahan pengucapan, kita bisa loh kita potong, kita edit, kita buang yang kesalahan itu, lalu kita ganti dengan yang baru itu bisa juga. Atau cuma dibuang juga bisa. Jadi sangat meminimkan kesalahan-kesalahan untuk pewartaan. Karena itu sangat penting sebelum kita share ke luar, kita harus edit secara maksimal terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ya, siapa sih yang membutuhkan editing video? Ya, yang jelas pertama itu yang pewarta ya. Pewarta, pengajar itu yang rutin membuat video renungan untuk kita semua. Contoh misalkan renungan harian atau misalkan membuat podcast itu antara Romo dulu juga ada. Mereka juga membuat video renungan untuk di-upload di YouTube. Lalu tim Komsas Gereja dan tim Ulmat Persekutuan Doa. Kenapa? Karena kita butuh publikasi ya, teman-teman, untuk flyer kita pasti dengan editing video, dengan video yang kita tampilkan itu akan terlihat lebih menarik lagi. Tim Komsos juga pastinya sama, kan pasti membutuhkan untuk publikasi. Jadi cukup penting. Lalu semua orang juga membutuhkan promosi. Kenapa? Karena untuk pekerjaan kita pun juga pasti membutuhkan promosi. Promosinya salah satunya adalah dengan media video ini. Jadi meskipun sudah di masa endemik pun kita juga masih tetap membutuhkan editing video. Lanjut, ini ada tips dan trik ya dari kami BPK PKK. Itu yang pertama adalah di pemotongan video yang tepat. Pemotongan video yang tepat itu dalam arti Bapak Ibu nanti kan pasti akan menggabungkan kamera satu dengan kamera yang berikutnya, atau misalkan potongan-potongan video yang ambil dari YouTube, lalu kita gabungkan di pewarta renungan kita, itu nanti harus pemotongan videonya secara tepat. Jadi nanti dipotong di renungan kita, lalu contoh gambar atau contoh video yang lain, kita potong lagi, lalu kita gabungkan. Itu nanti akan dibahas oleh Bro Edward nanti ya, pada waktu UCAT. Lalu yang kedua, ada pemberian efek pada video intro dan outro. Apa sih video intro dan outro itu? Intro itu biasa di depan, sebelum pengantar video. Nanti sebentar lagi saya berikan contoh videonya ya. Dan outro itu yang paling belakang. Nih, contoh saya berikan contohnya video intro yang pertama ini. Ini videonya profilnya BPK nih. Nah, tadi itu video profil BPK itu, jadi video intro yang pertama. Ini yang outro-nya sekarang. Ya, itu nanti bisa digabung ya Bapak Ibu, dari video intro, lalu isinya video, lalu digabung dengan video outro. Jadi nanti semua menjadi satu kesatuan. Lalu menambahkan lower third. Apa sih fungsinya lower third itu? Jadi menambahkan siapa pengajar pewartanya, itu nanti gelar jabatannya bisa disampaikan untuk menambahkan lebih menarik lagi ya gambar videonya kita. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu tadi kan ada tulisannya Maria Lizariano Hoingtun, itu koordinator umum kami. Jadi kita ya. Nah, ini kan ada lower third-nya itu. Nah, itu kan ada lower third-nya. Jadi menjelaskan nama dan jabatan. Seperti itu sih, kurang lebih lower third-nya. Lalu lanjut ke menampilkan teks dan gambar pendukung materi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, di saat penyampaian itu ada teks dan gambar yang untuk bisa mendukung materi. Ini saya berikan contohnya. Nah, itu tadi kan yang saya sebut di video teks dan gambar. Itu tadi adalah video latar belakangnya PKK itu. Jadi ada gambar teks, teksnya tadi kan banyak, dan ada gambar yang di belakang. Jadi nanti bisa digabungkan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman. Lalu ada transisi video yang dinamis dan menarik. Maksudnya kita apa sih maksud dengan transisi video? Itu kan nanti kan ada, kita bisa mengedit video dari foto-foto misalkan. Banyak foto kita gabungkan,
Dari foto pertama ke kedua dan ketiga kita buat dengan perubahan transisi. Jadi supaya video itu enggak terlalu monoton, kita tambahkan transisi. Ini saya berikan contoh video transisi seperti ini. Sebentar. Ya, tadi yang transisinya perubahan videonya tadi ya Bapak Ibu, ada efek-efeknya. Jadi lebih menarik ya Bapak Ibu. Itu nanti bisa dikreasikan oleh Bapak Ibu sambil jalan, nanti pasti akan berkembang sendiri. Karena itu pilihannya banyak sekali Bapak Ibu dan teman-teman. Lalu tadi yang untuk background dan background, tadi yang saya juga ditampilkan contoh yang sebelum-sebelumnya ada background. Untuk background juga sama, nanti misalkan ada mau gambar virtual background atau apapun bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Lalu melakukan video framing yang tepat pada video. Apakah itu maksud dengan framing? Framing itu adalah posisi Bapak Ibu. Jika misalkan pada waktu Bapak Ibu merekam, posisi badan kita terlalu ke kiri atau ke kanan. Nah itu maksudnya biar center kita bisa di crop. Kita crop biar misalkan terlalu panjang ke kanan, ya berarti yang kanan kita crop ke kiri supaya kita lebih center. Itu jadi penampilan video lebih enak dibaca sih ya, lebih enak ditonton. Jadi framing itu penting sekali juga Bapak Ibu, termasuk proporsional video, gambar, dan teks. Oke, ini saya berikan video contoh salah satu pewartaan yang saya kira cukup baik dan perubahan transisinya sangat baik menurut saya, dan di saat saya nonton itu nggak gampang bosen Bapak Ibu dan teman-teman. Mari kita contoh lihat ya bersama-sama. Hai sahabat, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Apa yang terlintas di pikiran Anda kalau mendengar kata Paskah? Paskah berasal dari kata Paska dalam bahasa Yunani dan Pesak dalam bahasa Ibrani. Dalam perjanjian lama, Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun menolaknya, dan malah Firaun semakin menindasnya. Lalu Allah mendatangkan 10 tulah bagi bangsa Mesir. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan kematian anak sulung. Setelah tulah yang terakhir, akhirnya bangsa Israel sudah diperbudak selama 430 tahun itu diusir oleh Firaun dari Mesir. Kemudian Allah berfirman pada Musa dan Harun tentang ketetapan Paskah. Ya, itulah makna Paskah mula-mula, yaitu perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan mengadakan upacara makan roti tidak beragi dan persembahan anak domba. Nah, kalau dalam perjanjian lama makna Paskah adalah pembebasan bangsa Israel dan pengorbanan anak domba, di perjanjian baru makna rohani Paskah adalah pembebasan umat manusia dari hukuman dosa melalui pengorbanan anak domba Allah. Paskah adalah satu karya agung keselamatan dan sekaligus penggenapan nubuat para nabi. Paskah adalah titik pertemuan dosa dengan pengampunan melalui kematian Yesus di kayu salib. Peristiwa ini diawali dengan perjamuan makan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Setelah itu, ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman salib bersama 2 orang penjahat di sisi kanan dan kirinya. Kalau dalam Alkitab Paskah bermakna pembebasan manusia dari perbudakan dosa, lalu apa sih makna Paskah buat Anda pribadi? Yuk bagikan video ini ke teman-teman Anda di media sosial. Dan jangan lupa subscribe dan follow akun Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi Bapak Ibu saya lihat ya, itu sangat dinamis sekali sih menurut saya. Dari posisi gerak tubuhnya aja, dia bisa zoom in, zoom out, terus berjalan kanan kiri, jadi penampilannya sangat tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Terus teksnya juga jelas, yang poin-poin intinya juga ditampilkan. Lalu ada gambar juga, tadi kan seperti belalang juga ada gambar belalang, tulah belalang dan kawan-kawan tadi.
Jadi sangat menarik untuk ditonton. Jadi itu hanya video contoh. Lalu saya teruskan. Jika ada pertanyaan bisa langsung dipertanyakan ya Bapak Ibu. Bisa langsung bertanya nggak apa-apa. Lalu video yang menarik itu ada apa sih? Angle video. Ini dari angle video Bapak Ibu. Yang tadi kita berikan contoh gambar. Yang pertama kita dapat bermain zoom in dan zoom out. Apa sih fungsinya zoom in dan zoom out tadi? Yaitu berfungsi agar tampilan kamera pewarta lebih dinamis dan terkesan tidak membosankan. Seperti tadi Bapak Ibu kan besar kecil, dia zoom in zoom out, posisi kamera nggak dari depan terus, ada satu sisi dari depan, dari satu sisi dari samping, atau ya bisa kreasi Bapak Ibu dan teman-teman supaya terkesan lebih dinamis. Lalu yang kedua, merubah posisi recording. Ini yang alternatif pertama itu dengan menggunakan satu device Bapak Ibu. Misalkan kita punya cuma satu kamera atau satu device kamera. Itu bisa jadi dengan membutuhkan potong, kita cut video dan menggabungkan antara dua sisi lebih kamera yang berbeda. Jadi misal gini, satu kamera di depan, kita menggabungkan dari awal sampai akhir. Sorry, ya, setelah itu, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Lalu kita misalkan satu di kamera depan, kita selesaikan dari awal sampai akhir. Lalu kita juga bisa membuat lagi ulang dari kamera sebelah sisi kanan atau sisi kiri. Kita rekam lagi. Jadi kita 2 kali rekaman. Karena pakai satu HP atau satu kamera ya Bapak Ibu. Jadi kita di satu sisi samping kita rekam lagi, lalu kita main cut dan digabungkan. Jadi misalkan, aku dari menit pertama sampai menit ketiga pengen kelihatan dari depan. Ya kita yang menit pertama sampai ketiga yang dari depan kita pertahankan, lalu yang menit keempat dan sampai menit ketujuh misalkan dari samping kita potong, kita gabung. Itu cara ngakali kalau kita cuma punya satu kamera. Seperti itu. Lalu kalau kita punya 2 kamera lebih mudah lagi. Itu nanti kita dalam satu rekaman kita bisa 1 kali take, 1 kamera di depan, 1 kamera di samping. Nah, nanti kalau masalah-masalah zoom in dan zoom out nanti bisa diedit pakai aplikasi. Itu nanti tinggal kameranya di zoom in zoom out jadi. Ini seperti ini saya aja kan juga bisa nih. Nah, yang besar kecil ini bisa, nanti di video editing juga bisa. Gampang banget. Lalu sama dipotong dan digabungkan juga. Jadi kamera pertama atau kamera kedua mau diambil yang mana, silahkan Bapak Ibu lebih kreasinya mau yang cocoknya yang mana, bisa dipakai. Lanjut ya. Nah ini ada durasi. Bapak Ibu, durasi video apakah penting? Jujur itu sangat penting Bapak Ibu. Karena kita kalau terlalu merekaman video terlalu lama, orang itu biasanya bosen. Nggak sampai habis di close aja. Makanya kita itu biasa, kita pernah dapat pemelatihan, itu paling lama 1 menit. Jadi bagaimana caranya dalam 1 menit kita bisa menyampaikan secara berbobot yang sangat banyak. Inti poinnya masuk semua, gambar-gambarnya juga dinamis, itu orang malah pengen nonton lagi gitu loh. Ini juga bisa dibuktikan dengan statistik telah membuktikan bahwa durasi video mempengaruhi kemungkinan penonton mengklik video Anda. Itu misalkan kalau diupload di YouTube ya Bapak Ibu, itu bisa pasti lebih banyak karena yang videonya lebih singkat. Menurut statistik yang dilansir oleh Wistia, itu maksudnya perusahaan ya, perusahaan tentang rekaman gitu maksudnya ya. Semakin pendek durasi video, maka semakin besar kemungkinan penonton menonton sampai selesai. Itu juga secara psikologi kita pribadi pun juga pasti juga mengalami hal yang sama. Semakin lama kita pasti boring, apalagi pembahasannya terlalu berat materinya ya Bapak Ibu. Semakin bosan dan ngantuk. Nah itu, jadi video durasi itu penting. Oke, next. Nah, lalu yang berikutnya, ini public speaking Bapak Ibu. Ini untuk pewarta digital, yang penting ini untuk besok tanggal 31 Oktober hari Senin, maka diharapkan Bapak Ibu bisa datang. Seperti apa sih public speaking yang lebih menarik untuk ditonton untuk era-era sekarang ya, untuk dunia digital. Karena public speaking yang di online dengan offline sangat berbeda Bapak Ibu.
baik dari gestur, dari tubuh, dari mata, leveling, nanti semua akan dijelaskan oleh Pak CC di tanggal 31 Oktober jam 7. Kalau ini saya tidak menjelaskan, saya hanya memberikan teaser saja, nanti untuk Bapak Ibu bisa datang. Pak CC. Oke, next, yang terakhir sih. Nah, ini saya berikan perhatian sebentar untuk download video dari YouTube. Caranya gimana sih Bapak Ibu? Kita bisa download video itu dari YouTube. Ini kenapa sih? Kenapa kita kok harus download video dari YouTube? Misalkan tadi intro dan outro. Kita nggak usah repot-repot Bapak Ibu, kita harus membuat dari manual dari awal sampai akhir, nggak usah. Kita tinggal nyari dari YouTube, kita pilih yang baik, untuk kita cocok, kita download, kita potong, kita gabung, selesai. Jadi kita menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Ini saya contohkan ya, sebentar. Sebentar. Save from data ini Bapak Ibu. Nah ini, kita klik ini, save from video downloader. Nah, contoh ya, kita mau buka YouTube. Kita buka YouTube. Misalkan ini. Nah, ini caranya download Bapak Ibu. Kita klik di share. Lalu kita klik copy. Lalu kita buka di save from video. Kembalikan. Sorry, kita share. Lalu kita copy linknya. Lalu kita kembali ke save from video. Kita paste Bapak Ibu. Kita paste, lalu kita klik download. Nah, di sini nanti ada 720 atau 360. Ini kalau saat ini kok pas 360 biasanya 720. Itu mempengaruhi resolusi. Langsung kita klik download. Nah, kalau 360 memang masih keluarnya gini. Kalau 720 langsung keluar. Klik titik 3, download. Nah, ini kita download langsung sampai selesai. Ini contoh ya Bapak Ibu untuk download video dari YouTube. Nanti supaya intro dan outro kita bisa tinggal ngambil, kita tinggal download aja. Jadi nggak usah buat sampai dari awal sampai akhir. Video countdown contoh ya. Kita nyari video countdown. Nah nih, misalkan video countdown dari intronya Bapak Ibu, misalkan mau dikasih timer, misalkan ini berapa sih, 5 detik ya ini ya. Ini 10 detik, sama, dari share, copy, lalu ke savefrom.net, save from video downloader, klik-klik, lalu paste. Ini free sih, bukan program berbayar. Download. Nah, kalau 720 dia pasti kualitasnya lebih baik. Download langsung. Nah, dia langsung keluar. Nah, nanti untuk penggabungan dan kawan-kawan akan dijelaskan oleh teman saya, si Edward. Untuk sementara, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman? Jika ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan ke Edward. Oh, shalom. Boleh dengar? Selamat pagi. Ya, pagi Bu. Ya. Tadi kita di Google save, apa nama filenya tuh? Save yang Save kita mau download. Ya. Save. Boleh chat di kolom kah supaya saya boleh take nota. Thank you. Oh ya, cari kolom.
Ya, save. Oh, dibantu coba diklik no. Oke, save from net ya. Thank you. BB. Hmm? Hmm. Masuk mana? Akses sini ya. Sebentar, sebentar. Sebentar Bu. Ini ada yang lebih mana lagi sih? Display picture. Ini ada tambahan lagi, ditambahi SS ya. Oh, mana so? Mana so ya? Depannya Y, depannya YouTube, bro. Bukan Pakai depan. apa Bu? Langsung save from.net. Oh, Bro Ferry itu depannya YouTube-nya, bukan depannya www-nya. SS-nya tadi. Coba. Ya, depannya Y-nya. Akses ya. 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 Nah, ini bisa langsung keluar save from.net juga nih. Tambah SS. Ya. Itu ada kualitasnya juga. Apa kamu jawab Ibu? Lebih mudah lagi nih. Jadi misalkan dibuka, misalkan ini kan. Jujur dulu pas Ini sebelum tinggal ada ditambahi jurnal, SS saja Bu, men, di linknya ini. kita ini cekcoknya udah masalah keuangan Sebentar, doang. sebentar. Nah sekarang saya lebih bisa fokus. Nah, ini Bu, tadi kan kita sudah ngeklik gambar YouTube-nya. Lalu kita setelah www.ss, tambah SS saja, langsung di enter. Nah, dia langsung ke save from.net, dia langsung download. Nah, langsung download, langsung keluar Bu. Klik link, bisa klik kanan. Bisa juga, tapi biasanya lewat share lebih mudah. Lewat share lebih mudah daripada copy link nanti terlalu panjang. Kurang keras ya? Coba speaker. Sudah cukup keras suaranya. Suaraku kurang keras. Keras tuh sudah di tempat saya sudah keras, bro. Cek. Apakah sudah keras? Sudah keras, di tempatku sudah Keras ya. Itu kalau misalkan copy link itu akan lebih lama. Kalau kita pakai model yang share tadi itu kan langsung tinggal di copy cepet. Apakah menjawab Ibu Martina? Ya Pak, thank you. Oke. Apakah ada lagi? Suara saya sudah keras belum ya? Sudah ya, sudah jelas ya. Ya ini seperti Pak Iwan, www tambah .ss tambah ss di depan, lalu YouTube dan kawan-kawan itu tinggal Bapak Ibu yang klik, cuman tambah ss2, kalimat ss, klikkan ss. Apakah ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke teman saya Edward untuk menjelaskan UCAT-nya. Ada lagi? Oh enggak ada. Ya ini juga bisa juga pakai www.youth.com_bots dari teman saya nih. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah cukup? Kalau cukup, saya lanjutkan ke
teman saya, Edward, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, saya Edward dari bidang 6, temannya Ferry. Aku menggema ya, feedback. Oke, halo. Sudah ya? Nah sekarang sudah. Coba tes lagi dulu. Oke. Teman-teman kita langsung coba praktek ya. Coba praktek, kita buka masing-masing yang di HP. Kemarin sudah download ya aplikasi YouCut. Coba saya share dulu. Ya, kita buka ya aplikasi YouCut. Nanti tampilannya akan seperti ini ya di awal buka video. Nah, kemudian teman-teman kemarin kan sudah dibagikan materi ya, materi yang untuk kita latihan. Yang ada di Google Drive. Nah, mungkin teman-teman yang belum download bisa coba di-download dulu materinya yang kemarin yang ada di Google Drive. Nah, kalau yang sudah, kita langsung masuk ini ya, di YouCut ini kita pakai yang free dulu nggak apa-apa untuk latihan. Nah, sebetulnya aplikasi editing video ini kan kemarin seperti yang di grup ya, ada banyak, ada YouCut, ada yang suka pakai KineMaster, ada yang pakai apa. Itu sebetulnya hampir sama. Yang penting kita belajar kira-kira prinsip-prinsipnya, fitur-fiturnya itu nanti hampir samalah dengan aplikasi-aplikasi lain, bebas terserah teman-teman preferensinya mau pakai, ada yang senang pakai YouCut, ada yang senang pakai KineMaster, atau kebetulan ada temannya yang punya KineMaster yang sudah berbayar atau yang punya YouCut sudah berbayar, boleh sama saja. Nah, kita mulai. Kita pencet dulu yang tanda plus ya, plus di tengah itu, ini kita pencet. Kemudian new project. Nah, new project. New project, sudah ya teman-teman ya. Kalau nanti kecepatan atau perlu apa ditunggu atau diulang, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Nah, kita masukkan video kemarin yang sudah diberikan ya materinya. Jadi ada 1, ini video intro, kemudian 2 videonya, ini kemudian 3. Nah, dipilih aja gini, 1, 2, dan 3. Nah, coba teman-teman bisa ya ngikuti ya. Setelah itu dipencet OK. Sudah. Materinya? Oh, iya. Sudah bisa ya teman-teman ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di bawah itu urutannya, yang ini kan intro, video intro. Kemudian ini video kesaksiannya. Ini bawah ini.
Nah, kesaksiannya, terus sampai akhir ada video outro. Ya, video outro. Ini batasnya video di yang di tengah ini. Nah, ini antara video pewartaan dan video outro. Nah, kira-kira kalau misalnya ini kan terlalu panjang nih, ini kan videonya 3 menit ya. 3 menit, ini misalnya kita terlalu lama, kita bisa kecilkan, kita bisa seperti kita zoom out ya di videonya itu. Nah, dikecilkan gini, jadi nanti lebih rapat. Nah, nih. Jadi time frame-nya lebih besar ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya sekilas ini kita play. Nah, ini kan videonya, terus langsung ganti video pewartaannya. Nah, begitu kira-kira. Nah, kemudian kita lihat fitur-fitur yang ada. Di sini ada trim, musik, filter, efek, teks, stiker, PIP, nah ada speed, ada BG, record, volume, rotasi. Nah, kita coba satu-satu ya. Satu-satu kita coba fitur trim. Nah, trim. Trim ini untuk memotong di bagian depan dan belakang. Ya, jadi misalnya kita mau potong bagian belakang, ya yang belakang digeser. Kita mau potong sampai sebelah mana. Nah, depan dan belakang. Misalnya depan kita mau potong, ini misalnya mau langsung ini aja. Nah, nih, misalnya yang belakang, ini kan ada slide kosong nih, nggak terpakai, kita potong. Gini, lalu pencet tanda centang. Nah, maka nanti di videonya sudah terpotong. Nah, begitu. Itu fitur trim tadi ya. Trim. Nah, kalau cut itu memotong jadi 2 ya. Ini misalnya saya kembalikan dulu videonya. Nih, kalau cut tuh memotong jadi 2. Jadi depan dan belakang dipotong mau yang mana. Jadi 2. Nah, nanti jadi dua video, 2 bagian. Nih, jadi kalau cut yang dipakai yang depan dan belakang, yang tengah yang enggak terpakai. Tuh, cut. Kemudian kalau split itu langsung potong jadi 2. Langsung potong jadi 2. Saya mau di sini. Nah, jadi 2. Nah, fungsinya itu nanti kalau misalnya masing-masing video mau kita kasih efek sendiri-sendiri, mau kita kasih intro, mau kita kasih musik. Nah, gitu. Bisa ngikuti ya teman-teman ya. Sebentar kita sambil nunggu ini Pak Handoko. Pak Handoko baru. Nah, teman-teman ini kita undo dulu ya, kita cancel dulu. Kalau misalnya teman-teman salah tadi sudah
sudah potong, misalnya salah ya, salah bisa di-undo. Langsung dipencet undo, tadi ada di bawah kanan tuh ya, di-undo bisa. Nah, ini kita pakai yang trim aja. Yang trim, jadi ini kan yang di belakang sini mau kita buang nih, yang warna pink ini kan kosong. Nah, kita trim sampai ke sini. Trim sampai ke sini sama. Nah, sudah sampai ke sini dulu. Bentar ya, tak matikan notifikasi dulu. Oke. Kita pakai trim aja sampai situ. Nah, jadi nanti video intro kita menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu video intro kita. Nah, sesudah intro, ini kan mau masuk ke video kesaksian. Saksian itu kita pakai transisi. Transisi caranya diklik yang ini, yang gambar miring ini di tengah ini ya. Gambar miring ini di tengah. Nah, ini kan ada transisi. Mau pakai yang fade, yang move, nih. Bisa kita coba-coba ya. Waktunya bisa lama, bisa cepat. Nih, bisa kita coba ya. Waktunya bisa cepat, bisa lama, mau transisinya lebih lambat. Nih, kemudian ada juga yang yang seperti ini. Nah, kalau ada yang tulisannya pro itu berarti yang berbayar. Jadi kita kalau yang free kita pakai yang ya yang masih free dulu. Hah? Nah, ini kita bisa pilih transisinya. Misalnya kita mau pakai yang ini. Boleh ya teman, nggak harus ikutin saya, transisinya bebas milihnya. Masih bisa ya mengikuti? Oh ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sambil menunggu ini. Ada sebagian teman-teman yang belum sampai ya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti tambahkan lagi. Iso? Bisa? Ini teman-teman pada bisa kok, sudah. Nah, ini misalnya kita kalau mau edit videonya, kita klik dulu videonya. Jadi kalau misalnya mau edit video intro, ya kita klik video intro yang di bawah ini ya. Kalau mau edit video kesaksiannya, kita klik video kesaksiannya. Nah, di sini bisa kita edit ya, misalnya dari speed, misalnya mau kita percepat 2 kali. Nah, kita geser ke 2 kali. Nanti lebih cepat 2 kali.
atau mau kita lebih pelankan. Nah, ini bisa. Ini speed ini untuk mengatur kecepatan pemutaran video. Nah, kemudian bisa juga kita atur volumenya. Misalnya pembicaranya volumenya terlalu pelan, kita keraskan. Atau pembicaranya terlalu keras suaranya. Nah, kita pelankan. Nah, bisa kita atur volumenya di sini. Nah, kemudian ada juga ini animasi ya, animasi untuk apa? Masuknya tadi. In, kemudian ada out tadi. Nih. Ya, ini aplikasi untuk apa? In dan out-nya tadi. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan crop ya, crop. Misalnya sesuai dengan ukuran. Misalnya di bawah ini ada ukuran untuk Instagram 1:1, 4:5. Untuk YouTube biasanya 16:9, untuk TikTok 9:16, 3:4. Ini bisa kita atur ukurannya. Nah, atau misalnya kita bebas nih, bebas mau nge-crop di sini, misalnya nggak mau kelihatan tanamannya, bisa. Nih, nah, nanti kalau di-crop, videonya hanya akan tampil di sebelah situ aja. Sudah bisa Pak Handoko. Sudah bisa di-download. Oh. Mana Pak? Ini ya, trim. Bedanya, trim. Kalau trim ini di depan dan belakang. Kalau cut itu bisa jadi 2, jadi bisa dipotongnya di tengah. Buang depan belakangnya. Iya, buang tengahnya. Iya. Kalau split langsung dibagi 2 video nih. Mau depan sama belakang gitu. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan, ya tadi sudah dilakukan crop ya. Nih, tadi di crop asalnya segini, tadi di crop menjadi segini. Nah, ini saya kembalikan dulu. Nah, terus di sini sekarang ada fitur yang baru, voice changer. Nah, kadang kan kita pernah ya lihat video yang ada suaranya berubah atau nih suaranya original. Ditangkap oleh Tuhan waktu mengikuti retret penyembuhan luka batin di Tumpang, Malang. Waktu itu saya sudah Katolik tapi masih simpatisan. Nah, kalau suaranya diganti. Ditangkap oleh Tuhan waktu mengikuti retret penyembuhan luka batin di Tumpang, Malang. Waktu itu saya sudah Katolik tapi masih simpatisan. Saya ditangkap oleh Tuhan waktu mengikuti retret penyembuhan luka batin di Tumpang, Malang. Nah, ini fitur voice changer. Nah, kadang kan kita sering ya menjumpai video-video yang suaranya mau disamarkan atau apa. Nah, itu pakai fitur voice changer. Oke, terus rotasi biasa ini untuk memutar video. Kemudian reverse ini untuk kalau ada video yang mau berulang-ulang. Nah, kemudian kita back dulu ya, kita pencet back ini, back yang bawah, back sekali. Terus jika kita mau menambahkan
musik ya, musik kita tambahkan. Kita tambahkan pada saat kesaksian ini diputar ada Ikuti retret penyembuhan luka batin di Tumpang Malang. Waktu itu saya sudah Katolik tapi masih simpatisan. Nah, ini apabila musiknya ini terlalu keras, karena akan menutupi suara pewarta ya. Jadi kita kecilkan. Kita kecilkan sampai 50% misalnya. Mengikuti retret penyembuhan luka batin pada saat pencurahan Roh Kudus, saya tidak merasakan apa-apa. Saya malah mentertawakan Tuhan. Bagaimana orang-orang ini bisa resting dan bisa berbahasa dengan menggunakan bahasa yang aneh. Nah, jadi kita atur biasanya untuk background itu kita kecilkan dibanding dengan suara dari pewartanya. Nah, ini jadi ditambah dengan apa? Background. Background ini warnanya yang kuning ini ya, yang di atas ini. Yang di atas ini ya, ini background. Nah, ini kan videonya masih sisa ya, masih sisa di belakang ya. Nah, ini kan belakang jadi nggak ada backsoundnya. Nah, kita tambahkan lagi. Musik lagi di sini. Musik lagi, tambahkan lagi musiknya yang tadi. Nah, nih. Ini kita pepetkan di sini. Pepet sini. Terus ini kan musiknya sampai ini ya, sampai belakang ya. Nah, ini kita atur kita trim yang di bagian belakang. Nah, jadi kita trim aja belakangnya. Nah, ini. Atau kita pencet yang ini panah kuning ya, panah kuning ini yang di belakang itu kita atur sampai ke. Nah, jadi pas backsoundnya. Jangan lupa volumenya disamakan lagi dengan yang tadi 50%. Nah, itu. Jadi nanti sepanjang video ini akan ada backsoundnya lagu tadi ya, backsoundnya lagu sambil pewartanya ngomong gitu ada backsoundnya. Nah, kemudian biasanya kita ingin menambahkan logo persekutuan doa kita. Ya, kalau ada yang mau nanya langsung dipotong ya teman-teman. Ini kayak ada yang mau nanya lagi. Udah nemu harus masukin 2 video dulu ya, betul. Pak Yoris ya, Pak Yoris sudah bisa ya Pak ya? Mana teman-teman, Bapak Ibu sudah bisa ngikuti? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Lagi-lagi. Kalau Handoko udah bisa. Video lain enggak apa-apa. Ya, ini ada permintaan dari sudah Pak, thank you. Oke. Ya, sedikit ngulangi ya dari awal tadi ya. Ini saya save dulu. Oh, sorry. Ono iklane kok. Gratis ono iklane. Sorry. Oke. Ya. Ini ada yang baru bisa join ya. Jadi tadi yang awal kita pencet plus tadi, Ko Handoko. Plus. Sudah, plus. Terus pilih videonya. Jadi plus new project. Nah, videonya diurut aja kok. The intro, video, outro. Nah, pencet 1, 2, 3. Sudah, oke. Masuk. Nah, udah masuk video seperti ini ya.
Jadi intro depan toh, terus video ini tengah. Balik bisa, ini tinggal dipencet ini tengah. Ini, yang bawah tuh dipencet kok, pencet terus, ditekan. Tekan tahan. Nah, tinggal ditukar-tukar itu. Nah, ditukar-tukar. Sudah bisa ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kebalik videonya, ini tinggal yang bawah ini dipencet, ditekan. Ini bisa diatur. Ini misalnya, ini balik. Nih, nah kalau sudah dipencet centang. Nah, sudah ya. Nah, jadi terus fitur trim dan cut ya, Ko Handoko. Videonya dipilih dulu, video intro tadi. Nah, terus dipencet gini ya. Hah? Oh, salah. Masukin. Saya screen hilang, Pak. Nah, ini jadi videonya dipencet. Video intronya tadi pencet, terus dipencet trim. Trim. Nah, ini kan yang belakang ada sebetulnya ada ini ya, kok. Ping-ping ini kan tadinya untuk judul ya. Nah, ini kita potong aja. Potong sampai waktu sini. Kalau sudah centang. Centang. Nah, nanti videonya sudah terpotong. Nah, kalau sudah back dulu kok, back. Kembali ke menu yang pertama. Nah, ini kan di tengah ada transisi nih loh, kok yang tengah ini loh. Nih, tengah nih loh. Ada kotaan toh, kotaan kecil toh. Ini tengah ini loh. Nah, itu diklik. Nah, ini untuk itu yang tengah tadi. Ini loh, kecil. Nih. Boleh bebas. Baik dulu. Jadi misal tadi kok Handoko kan video ini, milih ini toh. Ini toh. Ini pencet ini loh kok, panah atas ini loh. Nah, oke. Sini mau ya ini kan transisi kok, ini tengah nih. Putih nih di tengah. Nah, ini. Ini kan ada waktu nih. Oke, teman-teman, lanjut ya. Lanjut ya. Kita sekarang kalau mau masukkan logo atau video ilustrasi. Nah, ini ada fitur namanya P2P, PIP. Nah, kita back dulu menu utama. Terus ada Pak Handoko langsung ikuti yang ini aja. Nanti yang sebelumnya nanti saya ulangi. Nah, ini PIP, masukkan PIP. Kita klik PIP. PIP itu picture in picture. Nah, jadi PIP.
PIP. Jadi menu utama di depan. Jadi misalnya kita masuk ke video ini toh, kita pencet dulu yang panah bawah ini, yang kiri sendiri. Ini loh, kiri sendiri. Nah, klik dulu supaya kita balik ke menu utama. Nih, panah kiri. Nih. PIP. Ada. Ini klik toh. Ini kan misalnya tadi lagi ngedit video gini. Nah, terus klik, kembali menu utama ya panah yang pojok kiri. Nih. Nah, terus kiri. Nah, ini ada stiker teks PIP. Nah, ini. Oh, enggak ada. Oh ya. Nah, PIP. PIP. Nah, ini misalnya kita pencet logo BPK. Nah, kalau kita udah masukkan nih logo BPK, nih, kita masukkan ke samping sini. Nah, di atas ini ya, biasanya di logo kanan atas. Nah, logo ini juga bisa kita atur transparansinya. Ini opacity ya, pakainya opacity. Ini opacity, nah misalnya kita turunkan ke 50%. Nih. Nah, kemudian video logo ini mau kita taruh seberapa misalnya. Mau sampai akhir, ya sudah kita pencet yang panah hijau ini ya, hijau. Ini kita atur sampai akhir video. Nah, misalnya mau sampai ini aja, sampai selama video pewartaan. Oke, kita sampai sini. Nah. Nih. Jadi nanti selama video akan ada logo BPK di sebelah kiri. Nah, nih logo ini akan ada terus di sini. Nah, ini bisa juga kalau kita mau masukkan video lain atau video ilustrasi. Nah, sama kita pencet PIP, misalnya masukkan video, misalnya video ini ya, ini untuk ilustrasi misalnya. Nah, kita mau letakkan di sebelah kiri misalnya. Nah, nih nanti misalnya sambil ngomong, nah kayak pembawa berita itu ya, sambil ngomong di sini, ini atas ada videonya. Nah, gitu. Ada pertanyaan teman-teman mengenai PIP ini, fitur PIP ya? Fitur PIP. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. PIP. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, lanjut dulu. Tadi sudah PIP. Nah, PIP. Nah, kemudian
kita juga bisa pakai fitur chroma ya, chroma. Jadi kalau misalnya nih, misalnya videonya itu ada yang pakai green screen, itu kita bisa pakai fitur chroma. Nih, misalnya ini saya besarkan dulu ya videonya. Jadi misalnya ini kita masukkan video lain, video ilustrasi atau apa, itu kita klik di videonya, terus pakai chroma. Nah, chroma ini menghilangkan background ya, green screen. Misalnya kita pakai green screen. Nah, misalnya ini yang aslinya kan ini, chroma. Kayaknya enggak ada tempat kondok. Enggak ada kondok tempatmu, chroma. Down. Nah, jadi misalnya kita pakai nah. Nih. Jadi misalnya video pakai green screen gitu ya, chroma. Nah, ini kan kita pick dulu color-nya di mana. Ini color-nya itu yang bunderan itu tengah itu kita geser. Nah, kita geser. Ini misalnya kalau kita taruh di sini ya berarti kan warnanya orange. Berarti yang dieliminasi, yang dihilangkan itu warna yang orange. Kalau kita kasih yang di putih ini, yang di putih berarti nanti background-nya hilang yang warna putih. Nah, ini chroma. Jadi kalau misalnya pakai green screen, itu toh, pakai green screen nih. Nah, ini dihilangkan yang warna hijau. Nah, dipaske di background-nya yang warna hijau. Gitu. Nah, gitu. Itu yang namanya chroma. Nah, gitu ya teman-teman. Terus ada juga yang namanya nah, kemudian kita balik lagi di menu yang utama, itu ada namanya filter. Ya, filter ya, filter. Jadi dibalik lagi di yang pertama tadi ada tray, musik, filter. Nah, dan namanya filter. Filter ini untuk biasa kita pakai kayak filter di Instagram, di HP, ya dari warnanya, dari apa kontrasnya, saturasinya dan lain sebagainya. Nah, dipakai filter. Nah, yang ini coba saya hapus dulu, filter. Terus ada juga ini efek ya, efek tuh misalnya nih efek bad TV. Jadi selama wartaan ya nanti videonya begini terus. Efek. Nah, ini ada efek yang misalnya ini begini. Nah, kalau pas lagu pujian nih, misalnya pujian yang meriah, nah kita mau kasih efek segini, bisa di tengah-tengah misalnya ya, pas lagu, pas apa, bisa. Jadi lebih menarik, tampilannya enggak videonya polos, monoton gitu. Ada efek-efeknya. Nih. Nah, itu untuk efek ya. Kalau sudah dipencet tanda centang. Nah, ini nanti efeknya muncul di atas ini. Ini atasnya ini ungu ini efek. Efek. Oke. Nah, terus kalau kita mau nambahkan misalnya teks ya, misalnya kayak tadi di video di penjelasannya Ferry ya misalnya teks. Nah, misalnya ini siapa? Ibu Lisa. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya gini, teks. Nah, misalnya mau opacity-nya berapa? Nih, jadi mau ada shadow-nya. Nah, sorry teks. Nah, misalnya ini kita tambahkan namanya ya, nama pewartanya.
mau agak transparan atau apa. Nah, saya di sini kita tambahkan Ibu Lisa misalnya gitu. Nih. Kemudian durasinya, mau durasinya berapa? Tinggal dipencet nih yang biru ini ya, yang biru. Nah, nih, jadi nih Ibu Lisa misalnya. Nanti kalau sudah akan hilang. Nih. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kalau yang kuning tadi musik, yang hijau ini gambar. Kemudian kalau yang biru tadi teks ya, teks. Jadi tinggal dipencet-pencet kalau mau ganti musik, ini mau ganti gambarnya, yang atas itu ganti teksnya. Nah, kalau mau lihat kira-kira sekilas tampilannya gimana, bisa kita geser-geser ini videonya. Nah, gitu. Terus kita juga bisa misalnya ada video kita mau menambahkan suara kita mau kita masukkan di sini, kayak misalnya ada video terus kita memberikan komentar atau memberikan penjelasan gitu ya. Nah, misalnya ini video yang di akhir ini ya. Nah, kita bisa pencet ini apa? Record ya, record. Nah, ini merecord suara kita. Suara kita langsung masuk ke HP, kita tambahkan di situ. Nah, jadi misalnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, misalnya begini. Nah, nanti ini akan masuk di sini suara kita. Nah, di sini akan masuk suara kita sini. Nah, itu bisa melakukan pakai tombol record. Nah, kalau record itu langsung suaranya masuk ke situ, kok. Jadi langsung bareng di situ. Nah, kalau sudah centang. Nah, nanti masuknya di ini karena musik tahu warnanya yang kuning. Nah, kuning. Ini musik. Hah? Oh, ada record ini. Nah, itu. Nah, sekilas fitur-fiturnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman mau tidak monoton ya, nanti video ini bisa kita lakukan misalnya kita split. Nah, kalau split itu langsung jadi 2. Nih, misalnya di split. Nah, yang depan mau pakai ini, yang belakang mau agak zoom. Misalnya, jadi yang belakang nih. Nah, yang belakang nanti misalnya mau agak zoom gini ya. Jadi misalnya nanti dari ini gini. Nah, jadi biar tidak monoton ya. Misalnya dari gini terus nanti kadang kita mau agak zoom, itu videonya kita potong, terus yang video belakangnya kita kasih efek kita zoom. Jadi misalnya ini ya. Nih misalnya kita kasih transisi gini. Nih, jadi kalau saya play. Nah, kadang kita ya tahu kalau kadang lihat video tuh di YouTube kan kadang dari jauh, kadang zoom deket. Nah, jadi enggak bosen ya kalau lihat tuh orang lihat video kan kadang ada yang dari zoom tadi. Jadi videonya kita split dulu tadi. Misalnya video ini toh. Ini langsung kita pencet videonya kita tekan, kita pencet split. Kalau split kan udah langsung dibagi 2 di garis ini. Nah, langsung misalnya yang depan kan biasa gini. Yang belakang kita pakai fitur crop ini loh, Ci. Crop kan ke sini berarti kan tinggal nih. Gitu. Nah, dicoba-coba ya teman-teman ya.
Nah, jadi kalau kita mau lebih beragam ya videonya kita split, kita kasih efek yang berbeda. Kemudian kalau kita syuting pakai 2 kamera, satunya dari depan, satunya dari samping misalnya. Nah, itu langsung aja pakai yang ini dari depan, nanti dipotong, ditempel yang dari samping, dari mana. Nah, jadi dalam satu interview atau satu video itu dari berbagai macam pandangan gitu ya, istilahnya gitu. Nah, kalau sudah selesai, misalnya kita sudah selesai nih edit semua. Nah, sorry. Ini saya tambahkan sedikit ya. Kita bisa juga pakai tanda plus ini, tanda plus ya. Plus itu kan tadi nambah video ya. Tapi kita bisa klik nih, yang atasnya ada material. Nih, di atas material. Nah, ini juga sudah disediakan dari UCAT-nya, itu ada beberapa video-video. Nah, ada polos, ada video untuk beginning itu untuk mulai ya, kayak tadi ya. Untuk intro gitu misalnya 3 2 1 gitu. Nah, untuk beginning. Ada untuk video-video untuk ending. Ini ada juga video transisi misalnya. Nah, ini kan kadang ada tuh di video-video yang kita tonton ya. Nih. Nah, nanti videonya masuk di sini. Di tengah ya. Misalnya saya play. Nah, ini kok kadang kan ada video yang ada transisinya ya. Nah, misalnya kalau Handoko lagi melakukan apa gitu, nanti berapa menit kemudian, oh rotinya sudah jadi. Misalnya kalau Handoko masak roti, video. Nah, setelah di oven berapa lama kemudian jadilah. Ini ya. Jadi kita tambah ini, pakai tanda plus ini bawah. Ini plus. Tadi kan recent ini kan ini nambahkan video ya. Kita klik yang atasnya ada material. Material, nih atas nih. Nih. Material. Nah, ini sediakan video-video transisi ya. Transisi, kemudian pemandangan, green screen, frame. Nah, nih, misalnya video ending, kita tambahkan, kita klik. Nah, terus kita klik ini, nah nanti videonya, nih, nah, nih. Nah, misalnya dikasih di sini. Hah? Nih, misalnya. Nah, gitu. Aduh, salah pencet. Nah, kalau teman-teman salah pencet kayak saya tadi ya, misalnya pencet, ini otomatis sudah ke save ya. Ini nanti project-nya tadi di sini. Nah, di atas sendiri. Atau kalau enggak, teman-teman pencet draft. Draft ini adalah kumpulan project-project editing videonya yang sudah teman-teman lakukan. Misalnya ini yang tadi ya, yang atas sendiri ya. Iya, atas sendiri. Ini kan yang tadi. Ini udah otomatis tersimpan. Nah, kalau teman-teman sudah selesai editingnya, terus mau menjadikan video, lah kita pencet save di atas ini ya. Atas kanan ini kita pencet save. Nah, terus ini ada frame rate, quality, resolution. Nah, biasanya kita frame rate 30 aja cukup, 30 atau kalau mau
60 ya lebih bagus. Tapi biasanya kita 30 lah, 30 sampai 60. Kemudian quality ini high, medium, low, terutama tentunya kalau high lebih lebih tinggi ya, filenya nanti 395 mega itu yang di atas itu ya, 395 mega. Dan resolusinya 1080, 720, 640. Biasanya kita ada rekomendasinya ya, recommended berapa? 1080 gitu ya. Kita ikutin aja rekomendasinya. Karena ini biasanya ngikutin resolusi dari video kita. Nah, kalau video kita 480 biasanya dia kasih rekomendasi 480 juga. Nah, kalau sudah tinggal kita pencet save. Nah, ini kalau udah save. Nah, ini ada iklan. Nah, ini converting video. Nah, nanti kalau sudah selesai video teman-teman sudah jadi, sudah bisa dipublish ya, dipublish di YouTube, dipublish dikirim di WhatsApp dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Ini cukup mudah ya aplikasinya ya, dapat dipelajari teman-teman di rumah. Jadi intinya semakin sering mencoba-coba ini semakin mahir lah. Istilahnya gitu. Bisa juga untuk editing video yang video pelayanan atau video sehari-hari untuk promosi, untuk marketing dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya dengan HP. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang pakai KineMaster, ada yang pakai aplikasi lain, kira-kira hampir sama ya, fitur-fiturnya. Mungkin kalau KineMaster kalau nggak berbayar biasanya kan ada watermarknya itu tulisannya KineMaster. Nah, cuma kalau YouCut ini nggak ada watermarknya. Tadi pas di awal gimana caranya mindah urutan video? Oke, ada pertanyaan cara mindah urutan video. Kita pencet di yang paling bawah ini, yang di video ini. Nah, ya yang di bawah ya, bawah sendiri kan urutan bawah sendiri kan urutan video. Kita tekan, tahan, nah terus nanti ada jumlah videonya ini yang sudah ada di sini. Nah, tinggal kita geser-geser. Nih. Oke, sudah bisa. Kalau sudah dipencet centang. Ya, di sini mungkin tadi ada kendala sedikit yang pakai iPhone ya. Yang pakai iPhone mungkin agak berbeda fitur-fitur dan tampilannya. Mungkin nanti coba kita cari tahu lagi ya, karena kebetulan nih yang pengajarnya nggak ada yang pakai iPhone. Nanti coba kita lihat cara-caranya ya, mungkin dinaikkan yang Pro mungkin bisa ya. Atau pakai aplikasi lain lah, aplikasi lain yang tersedia di iPhone juga boleh. Jadi ya biasanya kalau KineMaster itu ada watermarknya gitu, yang di bagian kiri atau kanan itu biasanya ada watermark. Kalau yang masih free ya, kalau yang udah Pro bisa enggak ada watermarknya. Kalau YouCut ini kebetulan kok free dan enggak ada watermarknya. Ada iklannya ya, paling ada iklannya Traveloka gitu-gitu. Iya, ini kalau mau beli yang Pro, yang premium, nah kadang ada di Shopee, di Instagram, nah ya jadi satu dengan pemakai lain. Nah, kalau kita mau beli yang Pro itu berapa nih? 179.000.
Oh ini 69.000 nih. Kalau 179.000 itu lifetime. CapCut ya? Iya, CapCut. Nah ini 69.000 atau 179.000 itu udah seumur hidup ya, istilah apa? Lifetime. Nah gitu. Itu kira-kira teman-teman. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Atau saya kasih ke apa? YouCut kalau free trial habis tempo nggak berbayar dia? Enggak. Oh, kalau free trial bisa di ini apa? Bisa di cancel. Kalau nggak di cancel biasanya masuk tagihan. Coba ya, saya coba. Ini kan biasanya ada pembayaran nih. Pembayarannya nih bisa pakai pulsa, pakai GoPay, pakai credit card. Nah, nanti kalau sudah free trial-nya habis, nanti muncul tagihan kalau misalnya kita pakai GoPay terus nggak ada saldonya. Nah, nanti otomatis berhenti berlangganan. Tapi kalau ada saldonya itu nanti langsung motong. Itu biasanya langsung motong. Jadi langsung kepotong. Jadi hati-hati kalau pakai yang free trial itu mungkin kalau ada saldonya ya di cancel dulu itunya nanti kalau waktu mau habis ya. Terutama kalau pakai kartu kredit ini kan langsung masuk ya, biasanya langsung kepotong, langsung masuk tagihan ke kartu kredit kita. Mungkin ada lagi atau ini saya kembalikan ke apa? Oh, kita split musik, kita akan geser ke detik lain, apakah bisa? Bisa. Bisa split musik. Iya, saya masuk ini. Split musik. Ya, musik kan yang kuning tadi ya. Misalnya kuning ini mau kita split, kita tinggal musiknya kita pencet terus kita split. Split. Nah, kalau split sudah ini dipindah ke mana? Nah, misalnya mau kita geser ke ini, kita geser ke sini. Nah, biasanya dia di layer lain, layar atasnya lagi. Nah, itu kita geser kemana? Sini atau kemana? Musik itu juga sama, musik bisa kita trim. Ini depan belakang kita potong, ngambil tengahnya aja. Nih, gini juga bisa. Kita kasih fade juga bisa. Fade tuh supaya masuknya lebih smooth ya. Fade out, fade in gitu. Indra Kusuma. Ya. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang tanyakan. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke MC. Ya. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih untuk Edward dan Ferry untuk pengajarannya pada pagi hari ini. Gimana Bapak Ibu semua? Sudah mudeng? Sudah mudeng atau makin mubeng? Ya, harus banyak dipraktekkan ya biar semakin bisa kayak gitu. Pokoknya jurusnya kalau salah undo atau delete gitu aja lah. Oke. Sekarang kita mau baca pengumuman ya. Silakan boleh ditampilkan di layar. Ada beberapa pengumuman yang akan saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama adalah persembahan kasih bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati melalui acara ini, dapat ilmu ya. Jadi kita mau mendukung pelayanan BPKKAS untuk acara-acara yang lain, dapat memberikan persembahan kasih melalui Bank BCA dengan nomor rekening 8035 961 999 atas nama BPK PKK KAS Event. Jangan lupa diberikan angka 168 pada nominal transfernya. Atau juga dapat men-scan barcode ataupun melalui Dana, OVO, Link Aja, dan juga GoPay. Kemudian yang selanjutnya, besok jangan lupa menghadiri acara online public speaking via Zoom.
Jadi biar kita semakin tahu ya gimana sih cara ngomong di depan umum yang luwes tapi juga menarik dan tujuannya tetap tercapai. Jam 9 malam ya, Senin 31 Oktober. Oke, sorry, jam 19 maksudnya jam 7 malam oleh Pak Cacai. Oke, yang selanjutnya ada acara dari Kepemudaan BPK PKKKS, Holiday with Besties, Yay or Nay gitu. Jadi ini khusus untuk OMK bagi Bapak Ibu yang punya kenalan OMK yang mau ikut acara retret ini. Acaranya seru, nanti akan ada menelusuri air terjun di Kali Pancur Kopeng. Biayanya hanya 105.000 dengan kode pendaftaran 055 pada tanggal 26 sampai dengan 27 November. Bagi yang berminat bisa menghubungi Lia dengan kontak person yang tertera di layar. Kemudian selanjutnya ada acara Catholic Youth Revival yang akan diadakan pada tanggal 11 November hari Jumat melalui Zoom dengan tema Servant Ministry. Semua pelayannya adalah tim OMK, baik dari pembicaranya, tim pujian, maupun moderatornya. Bagi Bapak Ibu yang punya anak ataupun kenalan bisa diajak mengikuti acara ini. Ada giveaway, musik, dan juga games yang tentunya akan seru. Selanjutnya akan ada pelatihan untuk kakak pembina kids gitu. Diajari nanti tentang psikologi anak, kemudian gimana sih cara membawakan pujian yang seru untuk anak-anak, firman yang menarik, dan juga akan ada berbagai aktivitas kreatif untuk anak-anak. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil atau mempunyai minat untuk melayani di bidang anak-anak bisa mengikuti acara ini. Akan diadakan pada tanggal 13, 20, 27 November dan juga 4 Desember. Biayanya 120.000 untuk 4 kali pertemuan sudah termasuk snack dan minum. Oke, berikutnya akan diadakan retret raya pemuritan oleh BPK PKKKS tanggal 3 sampai dengan 6 November. Bagi Bapak Ibu yang merupakan pengurus dan tim BPK PKKKS, kevikepan, kelasi, pengajar, ataupun pewarta PKKKS diwajibkan untuk mengikuti acara ini, tapi dengan syarat sudah mengikuti SHDR dan pertumbuhan atau DKK ya, Dasar Kerohanian Katolik. Biaya pendaftarannya hanya 50.000 saja dengan kode pendaftaran 011. Silakan menghubungi Fajar dan Nancy untuk mendaftar. Oke, berikutnya. Dari Kevikepan Semarang akan mengadakan PD bersama, satu tubuh, satu iman, dan satu roh. Acaranya pada tanggal 11 November di Gedung Bintang Laut, lantai 2, Gereja Santo Yusuf, Gedangan. Pembicaranya adalah Bapak Vincent Cahyono. Bagi teman-teman yang dari Kevikepan Semarang, silahkan hadir ya. Nah, yang berikutnya. Dari Kevikepan Solo ya akan mengadakan seminar penyembuhan luka batin, berdamai dengan lukaku. Acara diadakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Desember di Aula SMP Bintang Laut Surakarta. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar sampai dengan tanggal 10 November ada harga khusus, biasanya pada suka diskonan ini ya, 175.000. Kalau harga normalnya 200.000. Silahkan menghubungi Nani dan juga Yani untuk mendaftar. Oke, pengumumannya itu aja. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk foto sebagai kenang-kenangan. Silakan dibuka kameranya. Ya, dibuka kameranya. Maskernya boleh dibuka kalau yang di rumah masing-masing. Tunjukkan wajah yang semangat ya, ceria. Menunjukkan bahwa kita sudah bisa pakai video. Bisa ngedit video sendiri. Silakan Wilmet, tolong difotokan. Satu, dua, tiga. Senyum yang sumringah. Oke, ya thank you Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan segera mengakhiri acara pada malam hari ini. Kita mau tutup dengan doa terlebih dahulu. Kembali kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapak, kami sungguh bersyukur kepadamu karena acara pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Sekiranya setiap ilmu yang kami peroleh ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami maupun dalam pelayanan kami, sehingga boleh semakin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami.
Setelah ini kami hendak pulang ya Bapak ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau boleh sertai dan lindungi kami agar kami dapat bertemu kembali dengan keluarga kami. Terima kasih ya Bapak, kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya pada pagi hingga siang hari ini. Kita ketemu lagi besok di online public speaking dan ketemu lagi minggu depan untuk sesi yang ketiga. God bless you. Dah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Masalah ini apa ya masalah ini? Sama-sama dengan pun rasa ya. Kenapa dengan kan rasa ya?